lain, menghafal Al-Quran juga semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengejar cintanya, salah satunya yaitu dengan membaca, menggali, dan memahami Al-Quran. Dan banyak sekali nih orang yang bertanya, apa sih keuntungan menghafal Al-Quran? Lanjut aja ya, di sini saya akan membahasnya, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi pembaca yang memahami dan yang mengamalkan. Yang kedua, menghafal Al-Quran telah dijanjikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir nih, yaitu sebagai hujah, pembela atau pelindung dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir. Nah, supaya kalian lebih semangat dalam menghafal, saya akan memberitahu nih, ada berkah yang didapatkan seorang penghafal Al-Quran untuk orang tuanya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, barang siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Masya Allah. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kapan sih waktu yang pas untuk menghafal Al-Quran? Nah, kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan saya sebagai penghafal Al-Quran mengenai waktu menghafal yaitu waktu yang pas untuk menambah hafalan atau ziyadah biasanya saya lakukan pada pagi hari, ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib, sampai ba'da sholat isya. Dan gak lupa juga nih dengan waktu murajaah yang biasanya saya lakukan ba'da sholat tahajud dan ba'da sholat asar. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Cara menghafal Rasulullah SAW yang pas untuk dijadikan metode menghafal, yaitu dengan menghafal Al-Quran secara bertahap ayat per ayat. Karena inilah yang dilakukan Rasulullah SAW saat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Semoga kita bisa menggunakan metode ini ya kawan. Tips menghafal Al-Quran. Yang pertama, meluruskan niat sebelum menghafal Al-Quran. Ingat ya, hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneguhkan keyakinan di dalam diri kita bahwa kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat dan berdoa kepadanya. Yang keempat, memperbaiki bacaan Al-Quran disertai hukum tajwidnya. Yang kelima, menggunakan satu mushaf Al-Quran. Yang keenam, menggunakan metode menghafal Al-Quran yang kamu bisa sesuai kemampuan. Yang ketujuh, sering melakukan murojaah setelah kita selesai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, mintalah dukungan dari orang terdekatmu, yaitu orang tua, guru, dan kerabat terdekatmu, agar kamu makin semangat dalam menghafal Al-Quran. Tapi, ingat ya teman-teman, jangan terlalu tergesa-gesa dalam menghafal Al-Quran, karena kalau kita tergesa-gesa akan menyebabkan hilangnya hafalan yang telah kita hafal. Ingat, tergesa-gesa perbuatannya syaitan. Jadi, tetap santai dan tetap semangat dalam menghafal Al-Quran ya. Dan jangan lupa dengan murojaahnya. Keep spirit. Dan Rasulullah pun bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka dari itu, jadikan Al-Quran sebagai sahabatmu, karena dia tidak akan meninggalkanmu selagi kamu tidak meninggalkannya. Quotes sejenak. Jadikan Al-Quran surat cintamu sepanjang masa, yang mana sejenak saja kamu berpisah darinya, resah gulana melanda karena begitu merindukannya.